masih menyaksikan Breaking News Metro TV pemirsa. Kami masih membahas soal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali, di mana dikatakan kapal ini mulai berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk pada pukul 22:56 waktu Indonesia bagian Barat, dan ada kontak terakhir yang dilakukan sekitar pukul 23:20 sebelum akhirnya kapal ini black spot alias tidak ada sinyal, dan dipastikan karena hal tersebut kapal ini sudah tenggelam. Kemudian diketahui informasi yang kami dapatkan ada 53 penumpang yang berada di dalam kapal tersebut bersama dengan 12 ABK dan 14 kendaraan truk yang mengangkut sejumlah barang. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan proses pencarian di lokasi, kami bergabung bersama Kapolres Banyuwangi, Kombes Pol Rama. Pak Rama, selamat pagi. Seperti apa proses terkini pencarian korban? Ya, selamat pagi Mas. Jadi sampai dengan pagi ini sejak dikonfirmasi bahwa kapal KM Tunu Pratama Jaya lost kontak, kita mengerahkan kurang lebih 10 kapal dalam pencarian. Ini gabungan dari KRI, dari Lanal, kemudian dari Satpol Air, dari KSOP, dari beberapa kapal termasuk kapal penumpang KM Tunu yang satu perusahaan. Sejauh ini memang baru ditemukan 4 korban selamat yang berdasarkan update beberapa jam yang lalu. Ini sekarang posisinya sedang berada di Pelabuhan Gilimanuk dalam proses pemeriksaan kesehatan, yang mana nanti akan diistirahatkan dan rencana akan digeser ke Ketapang karena keluarga maupun asal dari Banyuwangi. Sampai saat ini memang tim masih berusaha keras untuk melakukan pencarian, termasuk melibatkan para nelayan, warga, pesisir, baik pantai Ketapang, Banyuwangi maupun Gilimanuk. Mohon doanya pada seluruh masyarakat, mudah-mudahan segera ditemukan korban-korban yang lain. Sementara demikian, Mas. Pak Rama, untuk 4 korban yang selamat ini sudah diketahui siapa saja identitasnya? Sudah. Jadi satu adalah ABK kapal itu sendiri atas nama Sandi Warlawan, kemudian ada 3 penumpang. Baik. Sudah teridentifikasi dan keluarga juga sudah menunggu di Ketapang yang ABK. Bisa kami konfirmasi kembali Pak, nama dari korban selamat ini siapa saja? Satu Sandi Warlawan, yang kedua Romi Alfa Hidayat, yang ketiga atas nama Mansun, dan keempat atas nama Saroji. Baik. Ini ada keempat satu korban ini lagi sudah dipertemukan dengan keluarganya? Belum. Posisi masih di Gilimanuk. Ini di mana? Kalau perawatan medis terhadap para korban seperti apa, Pak Rama? Sudah dilaksanakan ya oleh teman-teman yang tergabung di tim evakuasi pencarian di Gilimanuk. Sudah diperiksa kesehatan, alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Baik, Bapak, apakah ada kontak person yang bisa dihubungi terkait dengan jika adanya yang menemukan korban ini ataupun menanyakan keberadaan korban? Ya, kita membuka posko di kantor SDP Ketapang maupun di Gilimanuk. Untuk posko ini, satu posko pengendalian, ini tergabung dalam tim beberapa instansi, dan juga ada posko pengaduan daripada keluarga para korban, dan ini kita siapkan layanan informasi di nomor 081 2344 29667. Ini atas nama Dewi.
Kemudian yang kedua juga layanan informasi bisa menghubungi 0823 6070 3299 atas nama Yuli. Ini yang berada di posko Ketapang ya. Nanti kami konfirmasi kolaborasi dengan posko yang ada di Gilimanuk. Nanti kami update kembali. Baik, kami ulangi untuk posko yang dapat dihubungi, kontak personnya adalah di nomor 0812 344 29667 atas nama Dewi, kemudian di 0823 6070 3299 atas nama Yuli. Ini keduanya berada di posko Ketapang. Ya, baik, betul. Pak Rama, bisa kami konfirmasi kembali terkait dengan jumlah sebenarnya dari manifest yang berada di dalam kapal tersebut? Manifest yang terdata ada 53 penumpang dan 12 ABK ya. Baik. Terkait dengan kendaraan di dalamnya, Pak? Ya. Ada berapa kendaraan juga di dalamnya? Terdata ada sekitar 22 kendaraan. Ini terbagi menjadi kendaraan golongan 2 1 unit, golongan 4A 4, 4B 3 unit, 5B 3 unit, dan 6B 3 unit, dan golongan 7 ini 8 unit. Total ada 22 unit kendaraan. Pak Rama, tadi malam ketika insiden ini terjadi, kami mendapatkan hanya ada satu kapal yang dikerahkan untuk dapat membantu proses pencarian korban, dan di pagi ini sudah ada 10 kapal. Kenapa pada saat kapal ini pertama kali tenggelam hanya ada satu kapal yang dikerahkan, Pak? Dari tadi malam sudah kita kerahkan ya, karena memang juga memperhatikan cuaca, karena ketinggian ombak, arus, kemudian angin, kecepatan, ini kita tidak bisa menerjunkan kapal-kapal yang ukuran sedang kecil. Makanya pagi ini alhamdulillah semuanya landai, semuanya kita kerahkan. Pak, kami mau konfirmasi juga, apakah benar pada saat kapal ini tenggelam sempat terlihat dari kapal yang berada di dekatnya atau dari menara atau pemancar Syah Bandar terdekat? Itu nanti dari Syah Bandar ya yang bisa menyampaikan itu, karena itu bagian dari proses pendalaman bagaimana terjadinya peristiwa kecelakaan ini. Ini kita masih fokus pencarian. Baik, kalau pencarian fokusnya ini akan seperti apa metode yang akan dilakukan pihak tim SAR gabungan? Ya, ini tadi sudah dibagi sektor-sektor, beberapa kapal yang terlibat. Ini ada di sektor selatan, sektor utara, sektor tengah, sehingga tidak bersinggungan, tidak numpuk gitu ya. Itu dari sisi pencarian di laut. Kemudian di pesisir pantai, kita juga libatkan personel-personel maupun warga nelayan yang ada di pesisir baik Ketapang maupun Gilimanuk. Ini juga bersama-sama membantu melakukan pencarian di sekitar pantai. Baik, kalau cuaca seperti apa, Pak? Cuaca tadi cerah, ini sekarang mulai mendung, tapi untuk keadaan laut, ketinggian air sekitar sekarang masih di 0,7 sampai 1 meteran ya. Kemudian angin juga kecepatannya masih landai, sehingga proses evakuasi juga masih berlangsung. Baik, apa yang perlu diperhatikan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian? Tentu keselamatan personel ya. Tadi kita sudah di tempat konsolidasi di posko gabungan ini sudah kita sepakati, jadi masing-masing instansi yang menerjunkan ininya kita kendalikan di posko bersama Pak Danlanal dan teman-teman Basarnas. Tentu keselamatan ini alhamdulillah sudah terang, artinya tidak gelap seperti tadi malam. Mudah-mudahan mohon doanya para korban juga segera ditemukan. Untuk tim SAR gabungan, apakah seiring dengan berjalannya waktu akan ditambah?
Tentu ini ada kemungkinan juga tadi sudah lapor ke Bapak Kapolda, nanti juga akan dilakukan pencarian melalui udara ya. Tetapi melihat tentu situasi cuaca. Baik, artinya tim SAR gabungan masih ada kemungkinan untuk ditambah dan juga melalui pantauan udara seperti itu, Pak ya? Betul. Baik. Terima kasih atas informasi Anda, Pak Rama yang merupakan Kapolres Banyuwangi. Kombes Pol Rama sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Nanti kami akan kembali menghubungi Anda untuk update informasi terkini dari lokasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.